No one country can bully the whole community of the human family. Indonesia's complete support for the two-state solution. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace, and harmony. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini akan menyampaikan ucap tama dalam siri syarahan Presiden di Istana Presiden Dili, Timor Leste sempena lawatan rasmi beliau ke negara itu. Anwar turut menerima penganugerahan Grand Collar of the Order of Timor Leste, salah satu anugerah tertinggi negara tersebut sebagai pengiktirafan terhadap peranan Malaysia dalam menyokong pembangunan dan kerjasama serantau. Halo guys, selamat datang di informasi. Kali ini saya akan membahas tentang pidato Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, beberapa hari lalu masih menjadi sorotan, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Bukan hanya karena ia mendapat giliran berbicara di urutan ketiga setelah Presiden Amerika Serikat, melainkan juga karena isi pidatonya yang menawarkan pendekatan damai dianggap sebagai langkah berani dan menenangkan. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap mengakui Israel jika Israel bersedia memerdekakan Palestina. Pernyataan ini menimbulkan pro dan kontra di dalam negeri. Sebagian memandangnya sebagai terobosan diplomatik realistis, sementara pihak lain menilai itu bisa melemahkan konsistensi dukungan Indonesia bagi Palestina. Namun, di luar negeri pidato itu justru menuai banyak pujian. Media internasional menyorot gagasan tersebut sebagai upaya paling realistis yang pernah muncul dari negara mayoritas Muslim. South China Morning Post menyebut langkah itu dapat meningkatkan posisi global Indonesia. The Australian menekankan pesan Prabowo agar solusi dua negara disertai jaminan keamanan bagi Israel. Sementara Middle East Monitor memberi catatan bahwa pidato tidak cukup tanpa langkah konkret di lapangan. Sorotan khusus datang dari India. Media setempat ramai membahas salam penutup Prabowo yang mengucapkan, Assalamualaikum, Shalom, Om Shanti, Namo Buddha. Tradisi salam lintas agama memang lazim dalam acara resmi di Indonesia, tetapi di India hal itu dianggap tidak biasa. Komentar publik India pun beragam, bahkan ada yang memuji Prabowo sebagai pemimpin Muslim yang berani mengucapkan Om Shanti sebagai simbol universalitas. Di Indonesia, pidato tersebut menimbulkan reaksi campuran. Pendukung menilai Prabowo menunjukkan kepemimpinan diplomatik yang matang, mampu menyeimbangkan solidaritas terhadap Palestina dengan sikap moderat di mata dunia. Namun, kritik juga muncul dari pihak yang khawatir bahwa gagasan pengakuan bersyarat terhadap Israel bisa dipersepsikan sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina. Selain itu, simbol salam multi keyakinan dianggap kuat secara citra internasional. Tetapi sejumlah pengamat menekankan bahwa inklusivitas ini harus konsisten tercermin dalam kebijakan dalam negeri, terutama perlindungan minoritas dan toleransi beragama. Di saat yang sama, Malaysia juga tengah menikmati momen diplomatik. Perdana Menteri Anwar Ibrahim baru saja berkunjung ke Timor Leste. Meski media Malaysia kerap menyoroti detail kecil, seperti pertemuannya dengan diaspora Malaysia, liputan yang masif menunjukkan bagaimana negara itu membangun narasi kebanggaan atas kiprah Anwar di kawasan. Langkah ini mencerminkan pola media domestik yang ingin menonjolkan peran aktif Malaysia di ASEAN, bahkan ketika hasil konkret kunjungan belum jelas. Dalam kerangka regional, baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama berusaha menunjukkan kepemimpinan dan pengaruh diplomatik, meski dengan gaya berbeda. Pidato Prabowo di PBB memperlihatkan dilema klasik diplomasi. Simbol kuat bisa memberi sorotan global, tetapi implementasi nyata yang akan menentukan dampak jangka panjang. Salam lintas agama dan tawaran pengakuan bersyarat terhadap Israel menempatkan Indonesia sebagai aktor moderat di mata dunia. Namun, ujian berikutnya adalah bagaimana langkah tersebut dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan aksi diplomatik yang konsisten. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar tentang tampil di podium dunia, melainkan juga menjaga keseimbangan antara aspirasi internasional, solidaritas tradisional, dan ekspektasi domestik. Di sisi lain, Malaysia pun menunjukkan bahwa diplomasi seringkali juga soal membangun citra dan prestise di mata rakyatnya.